bagi saya Gibran ini apa ya? Age is just number. Jadi dia usia boleh muda gitu, tapi dia belum tentu juga bisa mewakili kalangan muda gitu. Satu ya, anak muda hari ini Gen Z milenial terutama itu kan tipikalnya adalah tipikal independen. Dia yang tidak mau ngaku anak pejabat, dia tidak nggak mau ngaku anaknya orang kaya. Anak muda hari ini itu betul-betul menjadi dirinya gitu, tidak mau mengandalkan privilege orang tuanya. Nah, Gibran itu tidak identik dengan hal yang seperti itu gitu. Gibran jelas dia menggunakan privilege orang tuanya. Mau dibilang dia ini praktisi ekonomi, praktisi industri digital atau entah retail atau apapun, ketika Budiman nulis di cuitan di media bilang ini adalah this is Gibran's thing. Saya bilang bukan Gibran's thing sebenarnya, Gibran's failed thing. Karena bisnisnya gagal semua. Gibran's apa? Gibran's failed thing. Failed. Oh, failed. Jadi karena memang bisnisnya apa coba yang tersisa hari ini? Valuasi memang boleh pernah besar gitu. Tapi kan kalau gagal, mosok itu menjadi satu otoritas yang harus diakui bahwa ini adalah keahlian dia gitu. Ya artinya kalau Gibran bicara ekonomi, saya hanya melihat bahwa dia memang sekolahnya itu bisnis manajemen. Pak Mahfud ini adalah tata negara, kalau Caimin ini politik. Yang saya tunggu dari Gibran ini, ekspektasi saya tinggi, apa mungkin dia itu bisa menguasai panggung ini dengan satu disiplin keilmuan yang memang bidang ekonomi gitu. Di antara dua orang yang tidak punya disiplin ilmu ekonomi. Jadi let's see, gitu. Jadi dalam hal ini pengalamannya justru bukan nilai tambah menurut Bang Islah begitu? Menurut saya bukan, ya gimana bisnisnya gagal semua gimana? Mau martabak kan? Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, kita sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita. Bagaimana saudara kita yang sudah menyampaikan hal tersebut, mungkin saudara-saudara sudah memahami hal apa yang disampaikan oleh saudara kita yang tadinya. Nah teman-teman, saya menyarankan agar subscribe channel ini dan like dan share teman-teman, agar kita bisa memberikan edukasi dan berita-berita yang sangat menarik tentunya teman-teman. Nah di sini kita akan membahas sedikit soal perdebatan capres ataupun cawapres. Nah ada salah satu politik yang mengatakan debat capres berpengaruh terhadap pemilihan mengembang. Apakah benar atau tidak? Pengaruh atau tidak? Debat capres-cawapres dinilai kurang berpengaruh terhadap elektabilitas pasangan calon. Menurut pengamat, akan tetapi tim sukses capres dan cawapres meyakini bahwa debat tersebut akan sangat penting bagi elektabilitas para calon. Nah, apakah benar tidak berpengaruh? Kalau menurut saya pribadi sih ada pengaruhnya juga, karena kita bisa menilai dalam perdebatan tersebut. Pendirian Saiful Mujani menyimpulkan berdasarkan kajian elektabilitas yang ia lakukan bahwa debat capres dan cawapres tidak berpengaruh secara signifikan terhadap suara pemilu. Kalau mengukur elektabilitas dari hasil survei sebelum debat dan hasil survei setelah debat, dari rangkaian Pilpres di tahun 2024 sampai 2019 kemarin, pengaruh debat tidak terlalu besar sebenarnya. Itu yang disampaikan oleh saudara kita. Sebab ia mengatakan orang-orang menonton debat cenderung sudah menjadi pengikut setia alias partisipasi. Sementara para pemilih mengambang atau yang voter kebanyakan tidak berminat atau tidak terjangkau oleh debat tersebut. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas periode 2029 November hingga 4 Desember 2023, sebanyak 28,7% responden belum menentukan pilihan menjelang Pilpres di tahun 2024. Dalam arti masih bimbang dalam siapa pemilih nanti. Di sisi lain, Direktur Algoritma sekaligus dosen ilmu politik dari Universitas Indonesia, Aditya Perdana, menilai debat capres masih dapat berpengaruh bagi masyarakat yang mencari kejelasan terkait
program-program yang akan mengusung masing-masing paslon. Kalau menurut saya sih berpengaruh, karena ketika kita melihat debat dan yang disampaikan oleh misi-misi mereka, tentunya kita bisa melihat apakah benar mereka ini pro rakyat atau tidak. Karena dugaan saya itu akan bisa merubah keadaan dan elektabilitas capres dan cawapres, ungkap Aditya. Hasil survei terbaru periode November dan Desember 2023 dari Lembaga Survei Indonesia, Indikator Politik, dan Litbang Kompas menunjuk bahwa elektabilitas Prabowo dan Gibran berada di peringkat 1. Di sisi lain, perbedaan elektabilitas Anies dan Cak Imin dan Ganjar Mahfud masih segit dalam memperebutkan peringkat kedua juru bicara tim pemenang nasional. Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aimin Wijaksono mengatakan menjadi debat kesempatan bagi paslon untuk meningkatkan elektabilitas mereka. Sementara juru bicara tim kampanye nasional, apapun yang disebut TKN, Prabowo Gibran Herkiki Menghendra Putra menilai debat cawapres dan cawapres tidak akan membuat banyak pengaruh terhadap elektabilitas para calon. Sedangkan juru bicara tim nasional pemenang Timnas Anies dan Cak Imin, Angga Putra Fidriani, mengatakan debat capres dan cawapres berpotensi meningkatkan suara 5-6%, namun upaya kampanye lapangan masih lebih berpengaruh pada elektabilitas. Apakah debat capres dan cawapres akan berpengaruh terhadap elektabilitas paslon tersebut? Pendiri lembaga riset SMRC sekaligus dokter ilmu politik lulusan OIO Studi Universitas Saiful Mujani mengatakan bahwa selama 4 kali pemilihan presiden, perbandingan sebelum debat dan pasca debat tidak menunjukkan perubahan signifikan. Bahkan jumlah orang yang menonton debat cawapres yang disiarkan secara langsung pun cenderung sedikit dibandingkan dengan total pemilihan 204 juta orang. Jadi bisa kita lihat dari pengaruh terhadap elektabilitas pasangan tersebut. Kalau kita bandingkan sebelum debat dan setelah debat, itu pengaruhnya tidak banyak dan tidak signifikan, kata Saiful kepada BEC Next Indonesia. Ia menyebut beberapa faktor yang membuat debat kurang berpengaruh, di antara minim akses terhadap debat dan minim masyarakat atau minat masyarakat yang cenderung kecil. Selain itu, menteri dan substansi debat kurang menunjukkan perbedaan antara para pasangan calon, sehingga masyarakat sulit membedakan calon mana yang lebih baik ataupun lebih buruk, katanya. Nah, kalau menurut saya pribadi teman-teman, kalau soal perdebatan tersebut, kalau kita bisa nilai secara logika, tentunya itu sangat berpengaruh. Kalau menurut saya pribadi, karena ketika kita melihat perdebatan tersebut, artinya kita bisa lihat potensi mereka, apakah mereka memang orang pemimpin atau tidak. Karena ketika kita melihat perdebatan tersebut, ada atas grogi dan atas kesantaian tubuh dan penyampaian, apakah artikulasi atau intonasinya sangat bagus atau tidak. Itu akan sangat berpengaruh kepada di Pilpres di tahun 2024. Dan masyarakat juga akan tahu menilai hal tersebut. Nah teman-teman, dimanapun berada, mungkin lebih paham hal tersebut, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.